Hai, dengan Ajib di sini. Terima kasih sudah klik video ini dan selamat menonton. Hari ini aku mau share pengalamanku kemarin saat mendaki Gunung Prau. Gunung Prau adalah satu gunung dari berbagai gunung di Jawa Tengah yang mungkin paling rendah. Ketinggiannya sekitar 2665 mdpl. Gunung ini sering dijuluki gunung wisata karena banyak banget wisatawan yang berkunjung dan mendaki di gunung itu saat weekend tentunya. Tapi banyak youtuber lainnya yang sudah membahas gunung itu emang ramai. Kalian datang weekday, weekend itu sama aja sepertinya. Aku dan temanku, 6 orang anak termasuk aku, itu melakukan pendakian di Gunung Prau tanggal 17 Juli 2020. Saat itu masih masa new normal ya. New normal, kita diharuskan mengikuti protokol kesehatan. Dan for your information, jadi di daerah aku, Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan mungkin sekitarnya sini masih aman-aman aja dari corona sih. Tapi ya mesti takut lah. Cuman kan ya santai aja lah, gak usah terlalu pakem gitu. Kita melakukan pendakian pada hari Sabtu 17 Juli 2020 saat sore hari, karena kita melakukan registrasi yang agak lama dan menunggu sholat asar dan dijamak dengan maghrib. Jadi agar kita pas sudah sampai ke sana, kita udah mulai istirahat, dan yang mau sholat isya ya monggo, karena ternyata itu gunung yang paling dingin di Jawa Tengah selain Sumbing Merbabu. Itu tetangganya gitulah kayaknya. Soalnya aku juga baru mendaki dan ternyata sangat dingin, very cold. Aku memilih trek itu Patah Banteng. Patah Banteng adalah salah satu trek yang disediakan. Jadi di Gunung Prau itu ada 4 trek sebenarnya, tapi aku satunya lupa. Yang pertama Patah Banteng yang aku lewati kemarin, terus jalur Dieng dan Kali Lembu. Mungkin satunya aku lupa. Yang tahu mungkin bisa komen di bagian bawah. Jadi kita melakukan pendakian hari Sabtu, terus kita langsung masuk base camp tuh. Masuk Ces. Gak taunya kok rame banget ya, nggak ada yang parkir motor di sini. Ternyata Mas mau tanya, parkir motor di mana ya? Itu Mas di bawah, samping SD. Nah, oh SD, aku tadi lihat gitu. Terus langsung balik di base camp balik. Terus langsung ketemu SD, pas depannya nggak terlalu jauh. Terus ada lapangan apa ya? Lapangan bola gitu ya kayaknya. Lapangan bola kita parkir. Itu parkirnya bayarnya cuma 10.000, dan kita di sana harus bawa masker, harus bawa hand sanitizer, harus bawa surat sehat dari satu instansi. Kalian bisa mendapatkannya di puskesmas atau rumah sakit terdekat kalian, yang penting instansi. Pas di parkiran kita akan dicek suhu dan akan ditulis di sebelah sini atau lengan yang mana ditulis suhunya. Jadi kita itu sempat skeptis gitu, takutnya itu kita panasan gitu ya, datang siang-siang, takutnya itu nggak lolos gitu. Pas di termogan 40, anjir, langsung pulang anjir gitu. Dan kita lolos, kita bayar, kita dapat karcis untuk besoknya diambil motor. Kita harus nunjukin karcis gitu, dan kita masuk, kita registrasi. Dan bedanya, aku sempat lihat YouTube yang lainnya itu, pas di registrasi itu cuma registrasi dan bayarnya cuma 15.000. Tapi yang kemarin tuh agak beda. Kemarin tuh harus daftarin semua anggotanya, ngecek kayak apa ya, kayak conteng-conteng gitu. Namanya itu apa ya, kayak pernyataan gitu, kalau kita itu pernah keluar dalam dalam 1 minggu gitu, pernah bercengkrama dengan pasien corona contohnya, terus kita pernah kena corona gitu. Itulah diisi gitu. Nah, terus diisi, kita bayarnya itu pas registrasi cuy. Jadi kita bayarnya satu orang 25.000, yang harusnya dibayar 15.000 menjadi 25.000 di bagian registrasi. Dan saat itu kita dilakukan pengecekan barang. Nggak taunya kita nggak dicek barang. Kita langsung, Mas langsung aja gitu. Bahkan nggak bilang gitu sih, ya kode gitu, Mas langsung aja gitu. Padahal yang kemarin itu banyak yang pendaki lainnya itu carry-nya itu dibongkar. Kita cuman
kerennya langsung disingkirin gitu, singkirin gitu, gak usah dibongkar, langsung naik gitu. Enaknya itu sih. Terus kita datang jam 2, terus istirahat makan dulu sebelumnya parkir itu ya. Terus kita mendaki jam berapa ya? Setengah 4 mungkin ya, setengah 4 sampai puncak. Nggak puncak banget sih, sampai Sunrise Camp itu sekitar jam 5. Aku yang pertama sampai karena aku ingin milih tempatnya emang pas pagi hari, emang wah rame banget gila, nggak seperti sore harinya itu. Selanjutnya aku ingin menceritakan atau mendeskripsikan posnya, bukan pos sih, lebih tepatnya kontur jalannya untuk menuju pos selanjutnya. Jadi perjalanan kita mulai dari base camp sampai pos 1 yang notabene deket sih, cuman apa ya, jalan itu langsung aja cuy. Kita akan melewati rumah-rumah warga, jalannya udah cor-coran gitu ya, cor beton gitu, udah betonan jadi ya mulus, cuman melewati tangga gitu. Sampai atas kita akan pindah kontur jalan lebih berbatu, atau mungkin bahasaku ya itu batu totonan gitu, kayak batu udah ditata sampai kayak jalan gitu ya ke atas. Itu overall selama perjalanan dari bawah sampai atas itu mendaki terus, nggak ada yang landai, nggak ada yang turun gitu, nggak ada sih. Sampai pos 1 itu ada pos Sikut Dewo. Lebih gampangnya itu mungkin kayak ini, sikut itu kayak ini sikut, tapi nggak tahu dewonya itu mungkin gede apa gimana, tapi aku sekilas melihat itu ya kecil sih. Pas naik itu posnya itu kecil sih, posnya kecil, nggak besar-besar banget, emang kayak sikut sih, kayak nikung gitu ya. Terus kita bicara pos 1 sampai pos 2, overall sama sih, cuman yang berbeda itu kita melewati kebun atau ladang warga yang mungkin kalian kalau naik jam sekitar jam 10 atau jam 12 itu masih menemukan sih, masih melihat petani atau warga sekitar yang masih nanam manen gitu. Nah itu tuh di sebelah kanan, sebelah kiri berarti ya, kiri kalau kita naik sebelah kiri itu ada kawatnya gitu ya, mending lah buat safety, tapi lebih baiknya ya kita harus sadari juga itu masih treknya kayak jalan setapak. Terus kita naik, sebenarnya ada landainya cuma sedikit banget, terus kita langsung naik. Nah itu naiknya itu kayak tangga tapi batasannya kayak bambu, terus ada tanahnya gitu cuy, paham nggak? Terus sampai pos 2 itu namanya itu Canggal ya, Canggal Walangan. Itu masih kayak pos 1 sampai pos 3 itu masih sama sih, masih bambu-bambu gitu, ada kawatnya itu berpegangan di sebelah kiri. Jadi kalau kita mendaki itu masih dapat, kalau kita turun itu nggak dapat, soalnya pas kita turun itu ada pendaki yang naik gitu kan, kita nggak dapat pegangan gitu ya. Sekarang kita bicara pos 3. Ini pos yang paling ekstrim sih menurutku sih. Jadi pos 3 itu menyuguhkan pemandangan yang sangat ekstrim. Banyak pohon pinus kayaknya sih kalau aku lihat, cuman aku lupa juga pohon apa, nggak tahu. Cuman itu jadi treknya itu terbuat dari akar-akarnya itu menjadikan tangga alami gitu ya, ada tanah gitu. Nah tangganya itu gara-gara terbuatnya akar itu sendiri, jadi itu agak ekstrim banget. Jadi kalian harus hati-hati, dan mungkin yang mendaki pada siang hari mungkin masih enak ya, tapi yang nggak enak itu mungkin malam harinya sih, emang nggak rata banget, susah. Kita mungkin harus naiknya itu nggak, tenaganya itu pakai plus gitu loh, maksudnya nggak kayak biasanya naik tangga gitu, soalnya emang nggak rata banget. Dan kebetulan aku selama naik itu nggak ke video gitu, emang nggak ada rasa buat ke video, emang wah kayaknya susah banget buat video ya. Padahal aku udah nyiapin memori tambahan bawa dari rumah buat rekam footage, sampai sana nggak dapet. Pos ini mungkin yang paling susah di antara pos-pos lainnya, yang bernama itu pos cacingan. Mungkin yang cacingan itu gara-gara akar-akarnya itu kayak cacing gitu ya, cacing. Terus sampai itu emang nanja terus ya, itu dideskripsikan kalau aku ya, itu nanja terus, banyak dudukan atau tempat untuk nyantai. Pos 3 sampai pos 4 itu udah nggak ada warung, jadi warung itu sampai pos 3 doang. Pos 3 sampai pos 4 itu nggak ada warung, soalnya emang nggak ada lahan lagi.
cuman hanya itu kayak pohon-pohon gitu, soalnya nggak ada. Kalau yang pos-pos sebelumnya itu masih ada lahan di samping-sampingnya. Sesampainya kita di penghujung pos 3 itu akan disuguhkan pos selanjutnya tuh pos 4. Bentar nyontek. Oh, ada information juga katanya itu pos 3 juga banyak, mungkin aku nggak ngalamin yang kemarin ya. Jadi pos 3 itu banyak yang cerita itu kalau pas musim kemarau itu tanah-tanahnya itu banyak yang jadi debu gitu cuk. Mungkin kalian harus pakai masker atau buff gitu untuk menutupi muka kalian dari debu. Dan kemarin tuh nggak berdebu banget sih, karena basah-basah gitu juga tanahnya sih, nggak terlalu kering banget. Mungkin ini adalah pos terakhir, pos 4 atau pos pelawangan. Ini sebenarnya masih sama kayak pos 2 ke pos 3 sih, masih kayak tanjak-tanjakan, cuman ini nggak ada babunya so. Maksudnya apa ya, kayak pembatas buat nggak longsor gitu tanahnya, buat kita naikin itu kayak dibuat di pacul buat membentuk tangga gitu. Nah ini jalannya itu overall sangat menikung. Yang ini aku dapat view Telaga Warna itu bawahnya itu agak ke bawah langsung belok gini cuk. Nah gitu, itu sangat bahaya sih sebenarnya sih. Banyak yang bilang itu ini jalur yang paling rekomen buat pemula, padahal enggak, sumpah enggak. Kalian lebih prefer, kalau aku tanya-tanya, lebih milih jalur Dieng kalau buat pemula banget. Ini soalnya kan aku juga olahraga gitu, soalnya kuat gitu. Banyak temanku 3 itu ketinggalan. Nanti aku ceritain pas di atas, ketinggalan gitu ya. Intinya ketinggalan. Dan aku lanjutin pas di pos 4 kita ya tinggal naik-naik doang. Di sana uniknya kita akan masih mendapat sinyal, dan ada tulisannya area sinyal atau daerah sinyal gitu. Ada patung, enggak patung sih, ada tulisannya gitu. Ada tulisannya. Terus sebentar lagi kita akan sampai ke Sunrise Camp. Gak jauh dari situ kita akan sampai, dan silahkan memilih tempat yang paling enak, yang paling datar di daerah itu. Sesampainya di sana, aku langsung memilih tempat di sana yang agak dari pos, bukan pos sih, dari tulisan Selamat Datang Gunung Prau itu lah ya, kayak itu lah yang cagaknya itu langsung ke bawah sedikit, terus bawah sedikit sebelum lidahnya itu sampai ke Gunung Prau, gunung yang view-nya gunung gede itu. Nah itu yang tempat aku itu dulu. Aku langsung kedinginan di situ, gila. Jadi itu dingin banget. Dan aku pas pulang dari situ itu banyak yang bilang emang Gunung Prau adalah gunung yang paling dingin di antara Sumbing dan Merbabu katanya. Tapi aku ngalamin juga sih, wah dingin banget, koyo freezer lah. Taruh carrier, kita unpacking, kita buka tenda, ya buka-buka semuanya, yang penting-penting kita buka. Terus dan ternyata aku udah nungguin sekitar hampir 30 menitan. Sebenarnya aku udah nyadar dari pas pertama sampai itu udah nungguin, padahal depan kan aku harus milih tempat buat gampang gitu cuy. Emang rame banget di sana. Terus kita unpack, kita bongkar semuanya, kita pasang. Udah sampai pasang tenda ke 1, terus aku itu langsung inisiatif untuk kamu pasang tenda, aku Pak Luru, aku mau cari temenku yang lainnya gitu. Nah aku cari itu sampai ke atas gitu, soalnya lama banget cuy. Ke atas, terus ke samping, ke sana, terus sambil panggilin gitu, sampai ada yang nyautin gitu, gak ada mas, salah mas gitu. Langsung aku gila, udah gelap cuy, aku bingung, aduh ini gimana gitu. Terus aku langsung ke bawah yang tulisan itunya yang selamat datang, dan itu ketemu cuy, itu ketemu 2, jadi masih sisa 1. Terus dia bilang di sini, mana satunya gitu, dan Cip, kayak koncomu hilang, tak tunggu 30 menit malah teko. Dan ternyata itu memang tertinggal. Jadi salah satu temennya itu kan 2 tuh yang yang udah ketemu 2, terus yang satu aku suruh duduk di situ nungguin temanku, kali itu udah sampai dan aku mungkin udah ke bawah. Nah yang satunya itu aku bawain tasnya, yang nungguin itu ke itunya yang tempat tenda. Salah satunya itu aku suruh ikut aku buat nyari. Terus aku ke bawah, terus aku janjian 20 menit kalau gak ketemu langsung kesini lagi. Aku ke atas,
kowe mengisor, aku ke atas, kamu ke bawah gitu. Terus aku bilang, mending bareng-bareng wae, ya wis bareng-bareng. Mengisor bareng wae. Mengisor itu ke bawah. Aku sempat ketemu lagi pendaki yang lainnya, terus aku tanya, "Mas, lihat orang yang ini nggak? Yang pakai kacamata, tasnya merah kecil, baju hitam kayaknya sih, baju hitam." "Iya Mas, ada." "Wah, sih bener." "Yang benar." "Iya Mas, masih di pos 4." Aku jemput, terus ketemu. Tolol banget sih. Langsung ketemu, langsung aku bawa ke tendanya udah jadi, kita masukin semuanya, terus kita masak. Wah, dingin banget sih, gila. Dingin banget. Dan ternyata itu kita bawa tenda itu ada yang gak ada covernya, Cuk. Ternyata kita nyewa itu buat 3 orang nih, tiga kapasitas. Dan ternyata pas di unpack itu gak ada layarnya. Dan ya salah satu harus ngalah dong, nggak ada layarnya. Katanya itu pas bermalam di situ air itu sampai netes, Cuk. Tes gitu di atas sampai netes gitu. Dingin banget katanya. Gila. Mungkin apa ya, cukup ceritaku hari ini dari pengalaman aku untuk pendakian di Gunung Prau 17 sampai 18 Juli 2020. Semoga bermanfaat. Jika kalian ada pertanyaan mungkin bisa di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.